Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Nurhima Maulida, yang kedua Irwandi, yang ketiga Jordi Jeko Excel. Adapun materi yang akan kami bahas pada kali ini yaitu arsitektur Inception P2. Next. Pengertian Deep Learning. Deep Learning merupakan sub-bidang dari Machine Learning yang diperkenalkan pada tahun 1986, lalu diterapkan pada tahun 2000 pada jaringan syaraf tiruan atau Artificial Neural Network atau ANN. Deep Learning dapat mengajarkan komputer untuk melakukan pekerjaan seperti manusia. Deep Learning memiliki jaringan yang berjumlah ratusan lapisan atau layer, bahkan lebih banyak lagi. Itu sebabnya disebut Deep Learning. Penerapan Deep Learning telah digunakan dalam beberapa bidang seperti klasifikasi gambar, klasifikasi video, deteksi objek, pengenalan pola, text-to-speech, neural language processing, robotik, dan klasifikasi teks. Berikut ini gambar ilustrasi perbedaan machine learning dan deep learning. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Irwandi. Lanjut, bagian B, pengertian neural network. Neural network merupakan kategori ilmu soft computing. Neural network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan simulasi atau rancangan, melakukan proses, dan memberikan output. Output diperoleh dari variasi simulasi dan proses yang terjadi di dalam otak manusia. Kemampuan manusia dalam memproses informasi merupakan hasil kompleksitas proses di dalam otak manusia. Misalnya, yang terjadi pada anak-anak, mereka mampu belajar untuk melakukan pengenalan meskipun mereka tidak mengetahui algoritma apa yang digunakan. Kekuatan komputasi yang luar biasa dari otak manusia ini merupakan sebuah keunggulan di dalam kajian ilmu pengetahuan. Lanjut. Ya, bagian C yaitu pengertian Inception Network. Inception Network adalah suatu arsitektur jaringan pada neural network yang menggunakan fitur faktorisasi layer. Fitur faktorisasi layer ini digunakan untuk mengurangi kedalaman pada jaringan tersebut, sehingga dapat mengurangi representational bottlenecks, di mana neural network dapat berfungsi lebih baik apabila kompilasi tidak mengubah dimensi input pada citra secara drastis. Selain itu, penggunaan fitur faktorisasi juga membuat proses perhitungan kompleks pada neural network menjadi lebih efisien. Model konfigurasi Inception P2 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lanjut. Yaitu bagian D, pengertian Inception P2. Inception P2 adalah generasi kedua dari arsitektur jaringan syaraf komputasional Inception yang menggunakan normalisasi batch. Batch normalisasi session digunakan untuk mengurangi pergeseran kovarian atau menyamakan distribusi setiap nilai input yang selalu berubah karena perubahan pada layer sebelumnya selalu proses training. Lanjut. Ya, bagian E akan dilanjutkan oleh teman. Baik, pada bagian E ini yang mana pre-trained dataset yang dipergunakan dalam uji coba pembangunan arsitektur. Convolution adalah operasi mengekstraksi fitur yang berbeda dari input. Convolution berisi kernel
yang biasa disebut juga filter yang diaplikasikan pada sliding Windows. Setelah operasi pada input selesai, filter ini bergeser sebanyak stride. Perkalian matrik antara kernel dan daerah input saat ini akan dihitung pada setiap operasi. Jika dimensi filter tidak sesuai dengan input, maka akan ditangani dengan fading. Fading dapat dibedakan menjadi same atau valid fading. Same fading akan menambahkan value di sekitar border input agar nilai output berdimensi sama dengan input. Bagian selanjutnya input arsitektur, ukuran atau size image yang diterima, dan lain-lain. Pada bagian ini terbagi menjadi 3 bagian, yang mana itu TV, path size, dan input size, seperti yang dilihat pada gambar. Oke, next. Bagian selanjutnya yaitu arsitektur inception dan menjelaskan layer-layer yang ada. Inception V2 atau Inception V3 juga ditulis oleh CGD dalam paper yang sama. Para penulis mengusulkan jumlah perbaikan untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi kompleksitas komputasi. Inception V2 mengeksplorasi hal-hal tersebut berikut ini. Sebagai premis, pertama dengan mengurangi representasional bottleneck secara intuisi bahwa neural network akan berfungsi lebih baik ketika convolution tidak mengubah dimensi input secara drastis. Mengurangi dimensi secara banyak dapat menyebabkan hilangnya informasi yang dikenal sebagai bottleneck representasional. Kedua, menggunakan metode smart factorization. Convolution dapat dibuat lebih efisien dalam hal mengeksploitasi komputasi. Solusi ini uraikan atau gantikan convolution 5x5 menjadi 2 operasi convolution 3x3 untuk meningkatkan kecepatan komputasi. Meskipun hal ini tampak kontraintuitif, namun convolution 5x5 secara komputasi 2,78 kali lebih mahal daripada convolution jadi. Jadi dengan demikian, menyusun 2 convolution 3x3 sebenarnya dapat meningkatkan kinerja komputasi. Hal tersebut diilustrasikan pada gambar berikut ini. Nah, di mana gambar 4 ini paling kiri convolution 5x5 dari inception modul yang lama sekarang diwakili dengan 2 convolution 3x3. Selanjutnya, selain itu, para penulis juga telah melakukan eksperimen dengan menghitung convolution ukuran filter N kali N menjadi kombinasi dari convolution 1 kali N dan N kali 1. Sebagai contoh, convolution 3x3 setara dengan melakukan convolution 1 kali 3. Dengan demikian, melakukan convolution 3x1, pada outputnya mereka menemukan bahwa metode ini 33% lebih murah daripada single convolution 3x3. Hal tersebut diilustrasikan dengan gambar berikut ini. Di mana gambar 5 ini pertama diberi inisiasi N sama dengan 3 yang ekuivalen dengan gambar sebelumnya. Kemudian dari paling kiri, convolution 5x5 dapat direpresentasikan dengan 2 convolution 3x3. Kemudian dapat digantikan dengan representasi convolution 1x3 dan 3x1 secara seri. Selanjutnya, filter pada modul diperluas, dibuat lebih daripada lebih dalam atau differ untuk menghilangkan representational bottleneck. Jika modul dibuat lebih dalam, akan terjadi pengurangan dimensi yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan kehilangan informasi. Hal tersebut dapat diilustrasikan dengan gambar berikut. Di mana gambar 6 ini inception modul yang lebih luas. Tipe ini setara dengan modul pada gambar 4 dan 5. 3 prinsip tersebut digunakan untuk membangun 3 jenis modul awal yang berbeda. Sebut saja modul A, B, dan C sesuai urutannya. Nama-nama ini diperkenalkan
untuk kejelasan, bukan nama Sri atau nama resmi. Selanjutnya bagian kesimpulan akan dijelaskan oleh Nur Hikmah Maulida. Kesimpulan yang dapat diambil dari tugas yang telah kami kerjakan yaitu Inception merupakan pengembangan dari Convolutional Neural Network CNN yang pertama kali diperkenalkan oleh si Jack D pada tahun 2014 dalam paper berjudul Going Deaf with Convolutional Very Deep Conventional Recognition belakangan ini. Inception V2 adalah generasi kedua dari arsitektur jaringan syaraf convolutional inception yang menggunakan normalisasi batch, di mana konvensional adalah operasi mengekstraksi fitur yang berbeda dari input. Convolution berisi kernel, yang biasanya disebut juga filter, yang diaplikasikan pada sliding window. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.